poinnya adalah bahwa profesi ini bisa menjanjikan secara ekonomi. Orang, ayo boleh loh, maksudnya kalian punya cita-cita sebagai pemusik, pencipta lagu, itu menjanjikan dan bisa menghasilkan gitu. Kalau royalti kalau dikasih ya memang kewajiban, kalau nggak dikasih ya gua tuntut gitu. Iya. Karena itu hak Iya, gitu. betul. Jadi kita bangga. Jadi zaman itu kita sudah kontrak dengan royalti. Ada waktunya Ada ya? gue bosan sama lagu Jogja, ada lah. Ada ya? Ya itu kan gila ya, maksudnya orang pasti identik dengan Jogja gitu. Iya. Ya, ada waktunya, aduh lagu ini lagi gitu. Welcome back to Cheating Day bareng Atin Simon. Hari ini kedatangan sama Mas Adi, idola. Idola siapakah dia? Iya, idola dong. Semuanya idola dari Club Project itu kita idola, lagu-lagunya keren banget kan. Thank you. Seorang legend Mas Adi, keyboardis. Oke, thank you Atin. Coba Senang kita bisa cek di dulu, sini. Apa? tangannya benar-benar keyboardis apa enggak nih? Coba cek. Biasanya tangannya tumpul. Tapi biasanya kalau tangan tumpul gitu enak buat mijit, Mas. Oh gitu, ya memang sih, Ya kan? mirip-mirip sih. Ya, keyboard itu kan juga midget. Ya makanya mijit kan. Jadi ya mirip-mirip, deket-deket ya. lah gitu. Ya abis ini kita pijat-pijat semua. Pijat keyboard. Pijat maksudnya. keyboard, Iya, iya pijat-pijat ke keyboard sekalian belajar. Thank you banget ya Mas for today, jauh-jauh Sama-sama, datang. senang juga bisa hadir sini. Iya. Gitu Dengan sigarnya, Mas Adi suka sigar ya? Sekali-sekali. Sekali-sekali ya? Sekali-sekali. Tapi momen ini aku nyigar. Sigar ya? Apa karena sebelah aku gitu? Oh iya, biar Sigar lady bukan? Ini baru awal mula udah ngakak kikik ya. Sebelumnya kita tuang dulu dong Mas, biar encer ngobrolnya. Oh gitu. Ini udah dituangin. Udah ini. dituangin. Ini enak ya? Enak kan? Dia smooth ya. Dia dari Scotland. Oh gitu ya. Tanah kelahiran aku. Oh. Namanya Glen Grant. Kerennya namanya. Iya sih. Iya aja. Bukan Jawa nih ya. Bukan Jawa. Bukan. Kita ini dong Mas. Mas mau pakai es batu nggak? Masih ada? Masih ada ya? Kita cheers dulu Mas. For today. Cheers buat hari ini. Buat hari ini dan musik Buat Mas. penonton juga. Oh penonton juga. Sehat semua. Amin. Mas gimana kabarnya Mas? Baik. Baik ya? Aku beruntung sehat. Alhamdulillah. Kamu juga kan sehat kan? Sehat. Sempat kemarin kena COVID nggak sih? Sempet itu yang pas lagi Delta lagi. Oh iya? Itu agak serem juga gua. Karena tuh Delta kan paling gawat parah, banget tuh ya, paling parah banget. Lagi sebelum-sebelum itu di WA grup mana-mana, aduh sini yang ini gini masuk rumah sakit dan ada juga temen yang lewat meninggal. Waduh, pas gua kena gitu, rasanya sih nggak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu bahwa besok lebih baik atau lebih buruk. Buruk iya. Kan Karena itunya gitu. dadak-dadakan itu kan. Iya kan. Jadi apakah ini paling terburuknya kita atau nanti udah baik gitu ya kan? Ya udah. Jadi apa deg-degan itu karena nggak tahu. Udah gitu lihat berita-berita Berita makin itu tuh parno astaga ya. Jadi parno drop. banget. Tapi sebenarnya yang gue alamin nggak seburuk itu sebenarnya. Tapi memang parnonya itu yang bikin. Ya mood saat itu kan semuanya rata-rata kayak begitu ya waktu Delta itu. Jadi mau nggak baca handphone salah ya kan. Gue jadi nggak tahu. Begitu buka gini, aduh yang ini temen begini, yang kan begini-gini. lagi maraknya yang rumah sakit kehabisan oksigen. Betul. Gitu, jadi yang kita takut tuh adalah kalau bisa kita handle di rumah, oke gitu. Tapi kalau sampai ke rumah sakit, nah itu yang kita nggak tahu kan. Nah itu. Tapi Mas nggak ngerasain apa-apa berarti OTG kalinya? Enggak. Maksudnya penciuman hilang.
Oh hilang ya? Sempet hilang. pusing gitu nggak yang sampai? Enggak, Kan enggak. Kalau ada itunya temanku enggak. sampai yang, sampai kayak halu gitu. Jadi kayak apa sih? Enggak sih. Enggak ya? Kamu kena? Aku yang ini Omikron, Oh, oke. yang masih santai sih. Tapi oke lah, hari ini kita udah Iya bisa bebas ya. Asik loh. Tapi tetap menjaga prokes. Masa sih? Maksudnya Enggak, gue suka marah ini gitu. prokes ya? Prokes gitu, maksudnya kalau satu tempat gitu, suruh pak ini, gue bilang presiden aja nggak pakai kan gitu. Ya, maksudnya udah dong, ya kan. Kita aja Maksudnya calon presiden, maksudnya calon presiden. waktu prokes ya benar-benar prokes. Tapi kalau udah ini udah nggak harus gitu ya, nggak perlu juga berlebihan juga kan Iya, gitu. betul. Sekarang udah nggak yang apa-apa semprot. Jadi kita, gitu. iya bener dong. Sekarang mestinya kita bangga kita bisa merayakan kemenangan kita. Iya betul. Ya kan itu ini loh, maksudnya pertempuran yang hebat loh kemarin itu. Indonesia termasuk yang negara Dan yang Indonesia udah bisa, maksudnya bisa terkendali lah gitu. Walaupun ya ada kehilangan juga, saya juga kehilangan sahabat teman-teman. Gitu. Ya pasti teman-teman juga yang nonton juga punya juga kehilangan ya kan. Tapi kita bisa lewatin. Iya, Ya udah. puji Tuhan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Gitu. merayakan nih ya. Heeh. Dari Club Project sendiri ada ini nggak sih Mas merencanakan untuk merayakan kan setahu aku bentar lagi mau ulang tahun ya. Yes, ya kita sekarang ini 35 tahun. Wih, Jadi 35 tahun. Satu waktu yang kalau buat gue ini sesuatu yang untuk sebuah band itu pencapaian yang lumayan ya, membanggakan gitu. Iya. 35 tahun. Tetap Jadi eksis dan utuh ya. iya. Dan makanya kami ngerasa perlu merayakan itu. Ditunggu. Gitu. Jadi Bulan apa? Oktober ya? kita kan ulang tahunnya 23 Oktober. Hari kelahirannya Kla itu adalah 23 Oktober 1988. 35 tahun yang lalu. Belum lahir kan lo? Belum ya? Hah? Aku masih belum lahir. berapa umurnya? Banyak yang belum lahir ya. Waktu itu kita juga masih kecil-kecil banget. Iya, masih imut-imut. Berondong. Gila, tahun 88 itu aku baru 10 tahun. Ya, nggak beda jauh lah sama kita. Tapi maksudnya lagunya Club Project itu mengena sih waktu zaman-zaman SMP, SMA apalagi kan. Gitu. Memang Iya, makanya 35 tahun kami mau merayakan itu. Gitu. Nah, terakhir biasanya kita 30 tahun kita rayakan di plenary. 25 tahun pun juga. Jadi ya nanti akan ada sesuatu. Ya. Mas perlu itu lagi nggak dibakar dulu? Iya, udah santai aja. Terus? Bakar dulu. Biar Nggak apa-apa. Terus Mas ini apa di Club Project itu sendiri kan Mas sebagai apa sih keyboardis ya? Iya. Nah itu kalau boleh cerita sedikit awal mulanya Mas jadi keyboardis tuh gimana sih? Apa mungkin dulu zaman sekolah diminta orang tua atau memang Mas sendiri? Gua tuh suka piano, maksudnya suka zaman dulu dari ini. Dan orang tua juga ngasih les piano ya. Piano, organ, ya udah gue suka gitu. Dan dari SMP juga ya udah berkesenian di sekolah gitu. Di SMA ngeband lah, biasa kan band SMA gitu. Jadi memang selalu pegang keyboard. Selalu pegang itu. Berawal dari piano akhirnya, jadi dukungan dari orang tua ya. Jadi bukan dari Mas sendiri. Gue mau. Sebenarnya orang tua agak nggak mendukung bahwa itu akan jadi sebuah profesi. Hobi aja lah. Iya, maunya ya. gini. Jadi maksudnya buat orang tua, anak-anaknya itu harus tahu seni, harus tahu bahasa, olahraga. Jadi kita tuh dilesin, misalnya berenang. Habis itu bahasa kita dilesin juga, ya kan. Maksudnya waktu dulu kan bahasa Inggris aja kan masih jarang orang ya kan. Iya. Jadi kita udah ada les seperti itu gitu. Jadi seni pun juga. Nah itu di antara kakak adekku juga ada yang main gitar, ada yang ini. Pokoknya
harus paham lah Harus gitu. paham, ya, ya. Biar supaya Jadi nanti bukan ada arahnya ya, diarahin ya. bukan tentang dia, orang tua tuh nggak berpikir akan jadi profesi, karena profesi-profesi seniman saat itu masih belum menjanjikan, Iya, betul. ya kan, masih dunia entertainment itu kan belum seheboh sekarang gitu. Malah banyak dilarang. Jadi agak dulu kaget juga, makanya waktu kuliah pun juga bukan kuliah musik aku. ya. Hukum ya. Masuknya ke apa sih dulu? UI Fakultas Hukum. Iya, benar, Nah, itu juga orang tua bangga sekali kan, tapi End up-nya malah gua nggak di situ ternyata. Jadi orang tua juga agak, loh kok gitu gitu. Dia bilang orang masuk apa jaket kuning itu kan pas UI itu juga, kebanggaan juga. istimewa kan. Ya tapi gua bukan di situ. Sempat itu tuh apa namanya bersinggung apa maksudnya sama orang tua dulu. Oh iyalah, ya kan orang, ya tapi orang tua kan nggak maksain juga, maksudnya dia cuman terus kemana? Ya bermusik. Sebenarnya jawaban itu pun juga gue juga nggak terlalu firm ya, maksudnya bermusik itu kayak apa ya kan gitu. Bermusik itu kan kayak hobi gitu, kan buat orang tua gitu, itu kan hobi di rumah ngeband gitu, ngejreng Iya, gitu. iya. Zaman dulu emang begitu sih Terus emang. nanti gimana? Kita Bisa juga cari nggak duit, punya. lepas Tapi income atau apa bener, gitu ya kan tapi sih, buat gua keluarga. modelnya gue zaman itu adalah kayak senior gue lah, Faris RM. Oh, senior Mas ya itu ya Faris RM ya. Jadi nih kayak Oh, iya dia, kan kayak dia, ini. iya. Nah, jadi dan gue idola, maksudnya idola gue ngefans banget kayak sama Faris gitu. Zaman abis itu Mas Yoki itu di Badai Band, Pegangsaan waktu itu benar-benar mendominasi apa Iya, musik Indonesia gitu. betul. Dan gue bilang ke orang tua, tuh mereka bisa gitu. Iya, iya. Ya, Tapi ya kan itu sudah. mereka, kamu siapa aja? Iya betul lah. Bener ya? Iya lah. Kamu siapa belum apa-apa gitu ya? Udah, tapi ya maksudnya saat itu memang nggak ada yang pasti kan ya. Jadi kita jalanin aja, gitu. Jalanin aja. Kuliah ini makanya waktu di kuliah itu ada band, diajak ngeband namanya Makara. Oh iya. Nah itu anak-anak UI juga Fakultas Hukum, dan salah satunya juga adalah kakakku juga gitu. Oh, almarhum ya? Almarhum. Oh Ya jadi udah, Makara itu ngeband juga. berawal dari UI. Mungkin ada subscriber aku penonton nggak tahu Makara tuh Mas. Karena Ya itu zaman dulu banget. Itu tahun zaman berapa dulu. sih, Mas? Wah itu. Jadi sebelum Club Project ada, Mas sudah ada Makara Jadi itu kan ya? aku SMA itu kelas 1 itu masih di Singapura. Kelas 2 aku pindah ke Jakarta, SMA 3. Nah di situ begitu balik ke Jakarta, aku diajak gabung sama kakakku. Nah itu Anak UI juga kebetulan ya? anak UI. Jadi Ini keluarga sebelum pintar-pintar nih kayaknya. sebelum masuk UI, aku udah bergaul sama anak-anak UI Fakultas Hukum. Oh, oke. Karena kakak juga ya? Karena kakak. Jadi Ha. udah masuk di situ jadi SMA, bandnya Makara, udah. Dan begitu aku lulus, masuk juga ke Fakultas Hukum UI. Ya udah. Udah ngeband, udah manggung segala macem gitu. Sempat album juga ya Mas? Nggak itu? Makara. Ada sempat satu album. Sempet. Itu kalau nggak salah kan genrenya rock progresif ya Mas? Betul, Jauh betul. banget dari Club Project ya? Sangat jauh. Sangat sebenarnya. jauh. Nah, Mas sendiri sebenarnya lebih musiknya sendiri lebih ke karakter Mas tuh lebih ke pop progresif atau pop? Jadi kalau zaman dulu, gue tuh nggak terlalu paham dengan kotak-kotak seperti itu ya. Oh, oke. Ini apa segala macam. Any kind of music suka yes, gitu ya, genre apapun suka. Dan apalagi zaman itu sebenarnya gue besar dengan zamannya New Wave. Duran Duran, Tears for Fears, keren. Depeche Mode, Iya. nah kayak gitu. Jadi, nah itu kan awal-awalnya apa ya, synthesizer di mana instrumen itu Oh iya betul. apa teknologi itu mempengaruhi musik gitu. Jadi apa sequencer, apa MIDI apa segala macam. Nah itu gue benar-benar tertarik sama itu gitu. Makanya warnanya Club pun juga ada rasa-rasa new wave di situ, ada rasa-rasa teknologi techno gitu. Nah tapi sebenarnya genre rock progresif itu dari kakak gue, Andi itu dia cekokin gue tuh. Jadi band-band zaman dulu lagi,
band Emerson lah, Genesis, apa segala macam yang kayak gitu. Nah itu gue dengerin, asik juga gitu. Ya udah, jadi ada suka ininya, tapi ada suka yang lain juga. Pop juga suka, Michael Jackson juga suka, Whitney Houston juga suka gitu. R&B juga suka, Boyz II Men juga suka kan gitu. Jadi gue nggak terlalu pengen mengkotak-kotakan selera gue. Gitu. Jadi Mas lebih ke ya apapun ya, cuma kebetulan yang si Makara ini lebih ke rock progresif. Bagusnya kan sebuah band itu dia harus punya ini dong, punya warna. Ya kan, kalau nggak bingung dong si band itu. Jadi Makara itu warnanya, genre-nya adalah rock progresif. Ya udah. Nah, Kla tidak di situ gitu. Kita kalau Kla dibilang band apa? Band pop. Kla band pop, tapi ada rasa new wave-nya, ada rasa macam-macam. Sentuhan-sentuhannya akhirnya keren banget sih memang. Oh gitu ya? Iya beneran. Oh gua apa sukanya? Banyak. Jogja udah umum ya. Ya keren banget sih. Gitu kan Mas Katon juga suaranya asik. Bagus deh. Ya kan? Apalagi enggak, yang pengiring kamu kan keyboardnya eranya aja. Gini, denger Kla kapan? Maksudnya SMP aku. Oh, oke. Waktu itu sebenarnya udah denger, terus waktu itu pas di Gonzaga, aku inget banget tuh zaman SMP ya. Ke Gonzaga ada apa sih kalau musik-musik sekolah gitu kan? Nah ada Club Project, pensi. Oh pensi gitu? Oh. Iya, jadi nggak perlu ke konser, mahal nih gratis ke Gonzaga. Lihat keren banget sih. Oke. Menyentuh banget kalau misalnya. Apa yang disentuh? Lagunya tuh menyentuh Mas, kata-katanya. Itu yang menciptakan lagu kebanyakan. Kalau lirik Katon ya? Iya. Kan puitis banget gitu kan. Betul. Tambah lagi Mas. Masih santai. Ini udah cair. Udah nggak berwarna ya? Udah nggak berwarna, udah kayak soto. Air soto. Ini es batu. Mau lagi nggak es batu ya Mas? Enggak. Hah? Enggak ya? Waduh, mau cepet nih kayaknya. Terus. Tapi Mas, kan Mas keyboardist ya. Role models apa maksudnya Mas tuh siapa sih dari yang bukan yang lokal ya, maksudnya yang dari luar tuh ada nggak sih? Sebenarnya kalau keyboardist ya zaman-zaman new wave itu ya pemain new wave-nya, pemain keyboard new wave itu ya idola gua. Kayak Duran tuh pemain keyboardnya namanya Nick Rhodes. Nah itu suka gitu. Di Depeche Mode juga aku suka banget. Jadi lagu-lagunya. Tapi selain itu kayak Peter Gabriel gue suka gitu, Phil Collins suka. Jadi semua ya. Sting juga suka. Enggak yang The Police ya suka musiknya, walaupun dia kan bukan terlalu keyboard ya kan, tapi rasa new wave juga ada gitu. Tapi ya itulah dari kayak Howard Jones, Nick Rhodes, nah itu pemain-pemain zaman era new wave dia, karena dia mengeksplor bunyi. Jadi bukan mainnya jago segala macam skill kayak pemain jazz gitu, enggak gitu, tapi dia mengeksplor ya bunyi. Soundnya tuh istimewa gitu. Mas pernah nggak sih keselimpet gitu pas lagi? Pernah nggak sih? Pernah lah ya, pernah kali ya. Pernah lah. Nah maksudnya buat yang penonton, siapa tahu kan musisi juga nih, mungkin pemain ini terus keselimpet. Pernah. Ternyata superstar juga. Lupa juga. Pernah ya lupa juga ya? Apa blank gitu, pernah juga. Banyakan minum atau gimana Mas? Enggak. Maksudnya, ya tahu ini lagu yang mana sih? Lagunya gimana sih? Oh gitu ya? Padahal pernah. lagu sendiri gitu iya, kan ya? Pernah ya? Pernah. Jadi emang ya itu, ya lumrah ya, jadi nggak perlu yang, mungkin kan harus, ada yang orang harus, iya dong. Mungkin gue nggak paham gitu loh. Nggak ya, namanya manusia ya. Tahu-tahu ada apa, tahu-tahu blank aja, bisa aja. Tapi nggak pingsan gitu kan pada saat itu Mas? Pingsan, joprak aja. Atau gini Mas kan keselimpet. Orang kan pasti kedengeran dong kalau Masnya keselimpet. Mas pura-pura pingsan. Enggak, belaga ini. Soundnya jelek. Disalahin soundnya. Nih soundnya langsung cabut dia malah. Jadi gitu caranya. Jadi gitu nyalain orang. Enggak gitu. Tapi
Itu bisa jadi trik juga sebenarnya. Nih, balik lagi ke Makara tadi ya Mas, maksudnya kan banyak orang yang nggak tahu ya. Itu Mas, Makara sendiri gimana sekarang? Iya, jadi personel Makara itu sudah banyak yang almarhum. Jadi tinggal gua sama Kadri. Nah, Kadri itu teman Mas di UI apa gimana? Dia ya jadi kita ngobrol sama Kadri. Ya udah. Dia semangat kan. Yuk kita bentuk lagi. Udah cari teman-teman lagi gitu. Kadri sendiri pun juga sebenarnya dia lawyer hebat ya. Aku mau jadi tim. Oh, kamu mau jadi tim ya? Kamu ikut ya? Megang ini. Jadi gitu. Kadri sendiri pun juga sebenarnya ya dia udah jadi lawyer hebat gitu, tapi berkesenian tuh kan di darah itu kan tetap ada. Jadi ya udah kita lagi bangun lagi gitu. Bangun lagi ya, Makara ini. Udah beberapa gigs kita udah main gitu. Kemarin main di Jogja Rokarta ada. Oh gitu. Ada. Di Jakarta belum? Jakarta yang kemarin di Hard Rock kita juga pernah Hard Rock main. Gitu. Hard Rock udah mau tutup ya, bentar lagi kan Mas? Wah, nggak tahu. Iya, mau tutup. Oh iya? Serius? Iya. Iya, sayang banget. Udah mau gitu. Tutup for good di Indonesia. Gimana nih? Udah kita ngomong itu. Ya udah kita cari tempat Mas, nanti kita Makara. Iya. Jadi nanti lagunya masih seperti yang dulu. Kalau Makara ya tentu kita stick dengan genre kita ya. Masa tahu-tahu kita jadi main jazz ya, diketahui sama pemain jazz lah. Iya kan? Karena kita bukan di situ kan gitu. Kita main dangdut ya pasti dicela sama orang dangdut karena kita. Jadi tetap rock, tetap progressive rock. Nanti karena kita happy di situ. Lagu-lagunya baru atau mengusung lagu lama dulu atau bisa gimana? Jadi lagu lama yang kita remake atau ini belum tahu kita. Tapi kemarin kita udah ada workshop, kita udah ngarang lagu bareng. Dan gue happy dengan hasilnya. Ya kita lihat. Gitu. Itu Makara. Artinya itu adalah mahasiswa Karatan. Kasihan banget namanya. Bukan. Apa? Bukan Karatan lagi, apa sih? Makara itu lambangnya UI. Oh, bukan. Tapi bukan itu ya, bukan Karatan itu ya. Jadi memang dari logo UI itu Makara. Iya, itu nama. Oh. Jadi memang membawa nama UI dong Mas kalau gitu. Enggak juga lah. UI udah ngapain dibawa-bawa namanya, udah gede sendiri. Iya kan? Tinggal sekarang kita juga nggak mau nebeng-nebeng juga, ya kan, nggak usah lah gitu. Nggak mau ganti nama gitu atau nggak, tetap Makara lah ya? Jangan dong. Iya, memang lahirnya namanya Makara. Ya kalau kan? itu udah lebih dari 35 tahun berarti Mas ya? Udah lebih. Berapa? 40 tahun kali ada ya? 25 tahun. Masih cimi-cimi. 82 ya? Iya. Berapa tuh? Gila, 82. Gue masih 40 tahun. 41 tahun, Mas. Tua amat sih. Ternyata ya. Setua itu ya. Astaga, udah Mas, cerita yang lain yuk. Mas sering lihat-lihat KTP dong, Mas. Gila. Tapi masih jiwa muda dong, ya nggak? Tas lu, Mas. Mas nggak mau tas, Mas. 41 tahun, iya 35 tahun, biar rasa muda. Nih, lo kan main sebagai keyboard. Apa sih? Kamu bisa main piano? Nggak bisa, Mas. Bisa main alat musik apa? Ada pegang gitar? Pegang gitar. Megang doang ya? Tapi bokap pemusik sebenarnya, Mas. Oh gitu ya? Bisa main gitar, bisa main harmonika. Oh, terus dia juga nyanyi. Nggak nular ke lo? Makanya nih, perlu diasah kayaknya deh. Dulu sempat belajar nyanyi. Mas jangan diketawain dong, Mas. Sedih. Oh, bisa nyanyi juga sempet, ya? Waktu itu diajarin bokap. Udah buat album? Dia suka ngedance. Oh enggak, papi masih. Enggak. Aku. Lu nya? Buset, gitu apa? Jauh lah. Enggak. Ngomongnya aja cempreng gini, gimana mau nyanyi ya? Iya ya. Karaoke di kamar mandi. Nih. Oke, ini kan Mas synthesizer ya nggak sih?
Kalau di Club Project ya, sama di band lo yang Makara ini kan. Ya. Nah, benar gak sih kalau sebenarnya tuh bagian itu yang menjadi backbone atau nyawa sebuah band gitu? Ya, gini, band itu dia punya khas masing-masing ya. Ada bahkan band yang tidak punya pemain keyboard atau synthesizer, ya kan. Jadi nggak selalu harus pemain keyboard atau synthesizer itu jadi backbone-nya sebuah band. Nah, di Makara sendiri, gua tuh tandem sama pemain gitar waktu yang awal itu. Pemain gitarnya hebat sekali, namanya Agus Anhar. Dan gue sangat, maksudnya kagum lah ya. Menurut gue dia salah satu pemain gitar hebat di Indonesia gitu. Dia almarhum sekarang. Jadi gue nggak ngerasa bahwa Makara itu backbone-nya keyboard, tidak. Jadi memang gitar sama keyboard tuh dominan dua-duanya. Nah itu ya di Makara seperti itu gitu. Jadi gue jadi ingat Agus ya, almarhum ya, gitu. Itu udah almarhum. Istimewa dia gitu. Dan memang banyak gitu, maksudnya ada memang band benar-benar keyboard yang kuatnya gitu. Ada namanya band Emerson Lake and Palmer, ya dia bertiga, ya nggak ada pemain gitar, ya jadi ya tentu keyboard. Berarti kelas sendiri backbone-nya adalah Mas Adi. Ya kan? Lah Lilo kan juga main gitar. Oh oke. Lilo kan main gitar. Lilo main gitar. Nggak selalu ya. Tapi kan warna keyboard juga cukup mewarnai lah, mewarnai Kla gitu. Dan itu kebanggaan kita dan eksistensi kita juga karena hal tersebut gitu. Karena sentuhan-sentuhan seperti itu gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Gitu ya, Tin? Iya gitu. Cheers dulu, Mas. Buat iya, udah. Itu warnanya udah pucet ya. Iya, kebanyakan es. Nih, Mas, ngomong-ngomong ini ya, masalah musik lagi ya, sebagai keyboardis ya, Mas gimana pendapat Mas tentang Indra Lesmana? Kan keyboardis juga kan dia. Nah, gue tuh deket ya sama dia, maksudnya pernah juga collab ya, lagunya dia pernah gue garap, sering lah gitu. Indra itu adalah musisi yang luas pemikir ininya, bermusiknya. Jadi salah kalau dia cuma dikonotasikan dengan jazz aja gitu. Jadi dia tuh luas sekali, bahkan new wave pun juga dia main juga. Rock itu pun juga. Jadi yang konser kemarinnya dia gue nonton. Dan dia menunjukkan perjalanan dia ya, maksudnya genre-genre dia, segala macam musik yang dia jalanin selama ini. Jadi buat gue dia istimewa, keren. Indra tuh mestinya memang ya pemusik ya, bukan mestinya harus seperti itu, tapi dia adalah salah satu contoh yang pemusik dengan wawasan yang sangat luas sekali gitu. Tapi dan kalau jiwa pemusik gitu harusnya ya, maksudnya bisa masuk kemana aja ya Mas ya? Enggak juga. Ada orang yang dia cuman benar-benar fokus di situ aja gitu. Dan gue juga menghargai itu gitu. Ada orang seperti itu. Misalnya juga pemain piano klasik gitu. Mungkin dia akan, kalau dia bermain di tempat lainnya seperti apa, mungkin mengganggu ininya dia gitu ya. Jadi itu juga istimewa gitu. Tapi dia jadi tajam kan. Jadi orang jadi gini. Ya udah, kalau Indra, gue pikir dia nggak bisa dipenuhi cuman oleh jazz, sama kayak gue gitu, nggak bisa dipenuhi cuman salah satu genre gitu. Gue suka elektronik, gue suka juga rock, gue suka macam pop juga suka gitu, jadi blues juga suka gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu? Bahwa kita di sini tidak jago ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ya ini kan kesukaan gue gitu. Koleksi musik yang didengerin juga beda-beda gitu. Maksudnya gue juga suka dengerin klasik. Ya klasik suka. Tapi apakah gue jago di situ? Enggak. Dan nggak perlu juga harus jago. Tapi gue sebagai manusia, sebagai penikmat musik, yang gue nggak boleh batasin dong orang gue suka gitu. Gue suka
ini misalnya kayak E-nya, world music, apa segala macam itu gue suka banget gitu, ya kan. Ya tentu karena gue dengar sini, jadi itu pun juga mempengaruhi karya-karya gue gitu. Malah bagus ya Mas sebenarnya. Buat gue bagus, tapi buat orang tertentu juga ada yang bilang ya udah kalau lu fokus aja, ada yang metal aja dia gitu. Ya nggak apa-apa juga, ya kan, nggak apa-apa juga. Memang dia nggak bisa dengerin yang lain gitu. Dia misalnya dengerin jazz, dia bilang apaan sih nggak ada energinya, misalnya gitu ya kan. Atau denger orang jazz gitu dengerin metal gitu, ini apa sih gitu, gitu ya. pusing gua gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Itulah hebatnya dunia seni itu gitu. Silahkan lo pilih lo mau gimana ya. Ada juga yang dia nggak tahu seleranya apa, dia ikut-ikutan, nggak apa-apa juga gitu. Ya kan dia ikut-ikutan aja. Sehingga makanya sekarang tuh banyak ditawarin rekomend, misalnya di mana lah, di iTunes, Apple Music apa segala macam kan ada rekomendasi apa segala macam gitu kan. Begitu dia search apa segala selalu direkomend. Oh, ini ada yang baru ini apa segala macam. Sehingga nanti membentuk seleranya dia. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi mestinya dunia musik itu bukan dunia yang rumit gitu. Dunia ya yang lain-lain boleh rumit lah gitu, politik lah, bisnis apa segala macam kan. Perkembangan zaman, bertambahnya tahun, kadang-kadang kan ada musik-musik baru, akhirnya masuk, tapi tetap tidak meninggalkan musik yang lalu juga. Jadi ada juga kan jadi luas ya. Ada juga yang bilang, wah musik harus sekolah, harus apa segala macam. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi nggak sekolah juga nggak apa-apa, ya kan? Ada yang bakat malah ya. Ada yang cuman gini aja, nggak ada istilah cuman gitu. Dia buat musik itu berkembang, nggak ada yang pakemnya. Jadi itulah hebatnya musik itu. Nggak ada yang matok bahwa musik itu harus begini, nggak ada. Teori musik tuh ada, tapi itu berkembang terus, nggak baku, nggak mati di situ gitu. Ada tuh, gue baca buku teori harmoni. Wah begini gitu, tebal banget gitu. Apakah segitu aja? Tidak, berubah-ubah terus gitu. Jadi apalagi sekarang apps, aplikasi apa segala macam memudahkan kita bermusik gitu. Jadi dan nggak boleh di ngenyek gitu bahwa lu nggak ngerti juga musik, lu cuma bisa copy paste apa segala macam. Tapi jadi itu adalah bermusik adalah berkesenian. Berkesenian adalah berekspresi. Ya udah silakan aja ekspresi macam-macam. Nggak ada tuh kata-kata lagu jadul lu apa. Sekarang malah lagu-lagu lama makanya lagi. Sebenarnya anak gua aja malah tahu lagu lama. Sebenarnya dunia musik itulah yang membuat kita itu ya. Jadi artinya gini, nggak boleh rumit lah dengan musik, ya kan? Udah. Dunia musik hidup udah rumit, ngapain dibikin? Iya kan? Iya. Gitu. Selain membakar sigar. Iya, ini karena terlalu cepat ini. Mungkin karena Mas kan ngobrol, itu harus diisep-isep gitu, Mas. Enggak apa-apa. Terus. Pas Mas ngobrol, aku yang ngisep gitu kali ya. Biar tetap nyala. Jadi pas bagian gue ngomong, Mas yang ngisep, aduh, ngaco. Nah, terus kalau ngomong-ngomong ini apa? Kalau Indra Kadarsi gimana, Mas? Indra Ki, ya. Nah iya, itu kan juga ya CS juga, maksudnya CS, ya dia juga. Kenapa yang nama Indra semua? Dia tuh jazz juga ya. Dia jazz juga, tapi dia mungkin rock orang juga. lebih ngeliatnya jazz gitu kali ya. Mungkin sama juga nggak? Enggak lah, dia orang sama slang sama beat kok dia. Iya, ya makanya. Kan? Tapi maksudnya orang lebih mengenal dia jazz. Bahkan dia lebih ke mastering mixing. Apa? Mastering mixing. Jadi dia lebih ke produksi gitu, lebih ke sana gitu. Kla tuh pernah pakai dia gitu. Mas Indra untuk mixing. Dan kita happy dengan ininya dia gitu, dengan hasilnya dia gitu. Iya. Nggak terkalahkan gitu ya, Mas Adi. Tapi tetap apa sih? Oh boy gitu. Obrolan whisky. Waduh. Aku minder. Aku mabur aja deh ya bahasa Jawa banget. Ya kan bukan orang Jawa ya, Mas. Tapi karena teman-teman Jawa, jadi Mas kayaknya ada Jawa-Jawanya ya, ngerti ya? Enggak juga. Ya udah gua kabur beneran nih. Malu gua. Aduh. Mas, lagunya Club Logic itu kan
Bagus-bagus ya, keren-keren banget ya. Gitu ya? Enak didengar, kadang Thank you. menyentuh, ada yang bikin gue nangis. Serius? Iya. Kenapa? Beneran Coba ada. gue pengen denger Rahasia- ceritanya gimana. Rahasia. Ya apa coba? Ada lagunya. Apa? Judulnya apa ya Lali? Enggak, kenapa nangis gitu? Apa hubungannya gitu? menyentuh banget. Oh, Gitu. oke. Gitu ya? Pas lagi ada momennya juga. Ada momennya iya. Oh. Sedih. Nah, Kan terus? aku orangnya ini melankolis, Cie. Apa sih? Iya, ya, kelihatan loh. Kelihatan ya? Dari mana sih ya? Dari mana kelihatannya? Dia males dengar gue. Iya, maksudnya orangnya begini tapi sebenarnya melankolis ya, Mas. Kelihatan ya, Mas? Dari mana, Mas? Oh, kita dari mana? Aduh. Tapi Mas, nih lagu-lagunya dari Club Project sendiri ya. Ada nggak sih yang Mas suka? Paling suka. Yang paling suka ya? Kalau gue paling suka lagu Terpuruk. Terpuruk ya? Terpuruk, Waktu Tersisa. Nah, itu. Dua itu. Ya enggak, bukan yang lain ya gue suka, Iya. tapi yang Kan favorit pertanyaan itu yang paling suka. ya nggak udah, apa-apa. Terpuruk. Terpuruk ya. Kenapa, Mas? Cih, kenapa, Karena Terpuruk itu Mas? Isinya. ini selera, bukan. Oh, bukan. Eksplorasi musiknya itu cukup Oh, beda sama musik lagu lebih cukup ke ini ya musiknya. gitu. Karena kayak intronya itu kan pakai mute horn ya, trompet gitu ya. Itu kita ngerasa bahwa itu suatu hal yang istimewa gitu. Karena kita kebetulan waktu itu ketemu pemain trompet yang lagi ada di Indonesia. Dia orang Belanda sebenarnya. Jadi kita ajak dia untuk rekaman. Bukan Sahuleka itu ya? Bukan ya? Coba dulu, Kat udah penyanyi yang Belanda itu keren banget tuh. Daniel Sahuleka. Ya tapi bukan pemain trompet dia. Jadi Terus, Mas? ya itu, jadi ya kita ngerasa bahwa aku tuh happy menuntaskan produksi di musiknya gitu. Jadi mulai dari intro, detail-detailnya apa segala macamnya gitu. Itu lagu Terpuruk itu beatnya monoton, tapi aku ngerasa bahwa kita dengan monoton itu tapi bisa mengembangkan gitu. Jadi orang bisa dapat merasakan benar-benar ya terpuruk dan jatuh gitu. Jadi kalau aku suka aja, maksudnya secara produksi kita puas gitu. Ya. Gitu. Dari liriknya mungkin juga ya? Atau emang lebih ke musiknya, Mas? Musiknya. Aransemen musiknya ya? Musiknya. Ya maksudnya nyatu dengan liriknya kan. Iya. Gitu ya. Iya. Susah kalau ngomong iya. Menurut Mesti kita cocok dengerin. sih. Terpuruk tuh yang mana nanti aku lihat di Spotify ya? Oh itu iya benar. Iya, na. Nah, itu kan itu. agak sedih juga tuh. Taruna Ngaton. Dang 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 dang. Ya, itu. Emang galau banget itu lagunya. Enggak, aku tuh kelemahan aku kalau lagu judul tuh aku nggak hafal. Tapi kalau lirik pada saat orang udah atau intro Langsung aku dong. langsung Oh. dapet. Tapi kalau judul aku agak-agak suruh on. Oh gitu ya. Iya. Lupaan. Nah kalau lagu yang ngebosenin buat Mas, Lagu apa? Klah. lah dong. Heeh. Kalau ngebosenin ya dilupain. Makanya gue lupa lagu apa yang ngeboseninnya. Kayak gini kan kadang-kadang ada orang waktu zamannya Mas sering manggung, mau ini gitu, terus Mas Ya yang ada kesel waktunya, ada waktunya. Ada ya? Gue bosen sama lagu Jogja, ada lah. Ada ya. Ya itu kan gila ya, maksudnya orang pasti Klah identik dengan Jogja gitu. Iya. Ya, ada waktunya. Aduh lagu ini lagi gitu. Begini lagi. Tapi gue juga agak sebel sih sama lagu Jogja. Oh gitu ya, kenapa? Enggak, dulu tuh suka Pasti- banget. Terus gara-gara dulu ada cowok. Nah kan pasti hubungannya begitu. Nggak jauh. Iya. Jadi kayak mengenang mantannya, dengerin lagu Jogja kan kampret. Gue jadi kalau denger lagu Jogja jadi inget itu lagi akhirnya kejadian itu. Jadi males lo dengerin ya. Tapi suka, tapi Ya akhirnya nggak apa-apa, ya ngebel males ya. aja. Kan kalau musik gitu ya Mas, maksudnya kadang-kadang tuh membawa kita ke masa lalu, ya kan sih? Oh iya dong, Iya betul kan? dong. Iya dong. Maksudnya yang inget-inget dulu, secara automatically gitu ya. Ya nggak sih? Nggak tahu. Tapi Mas lagunya banyak, ingetnya yang mana? Pusing nggak sih? Banyak memori ya, gitu. Iya. Terpuruk memorinya masih apa? Oh salah ya.
Enggak, kalau gua enggak ada hubungannya lagu Nggak ada sama hubungannya. kehidupan. Oh nggak ada ya? Enggak ada. Hebat Karena banget. nggak banyak nulis lirik, yang nulis lirik Mm-mm. Iya. Tapi kan maksudnya setiap lo manggung, lo pas lagi mentas lagunya ini itu semua kan ada. Pak satu mungkin Mas ada momen apa yang akhirnya lagi mendengarkan lagu itu, ya nggak sih? Enggak. Nggak. Wih, Ada cheers aja deh. full banget nih kayaknya. Mas, yang ini Mas yang apa yang Club Project kan ada lagu tuh apa? Yang dinyanyiin sama Mas Lilo. Meski telah jauh, Meski telah jauh. Itu kenapa vokalisnya dulu Mas Lilo, Mas Katonnya kemana ya? Mas? Emang sebenarnya sengaja memang- sebenarnya originalnya sih Mas Katon. Mas Katon. Nah, terus kok kenapa piye? Tapi waktu Klakustik dinyanyikan oleh Lilo. Mas Lilo. Oh. Dan sekarang Orang lebih mengenalnya Mas Lilo. Lilo. Berarti Mas Lilo tuh kalau bikin single bisa juga kali Mas sebenarnya. Loh, bisa dong. Bisa, Ya, kenapa kan? enggak? Heeh. Gue lupa deh. Emang dia nyanyi ya? Dulu. Lilo kata nyanyi atau enggak ya? Ayo lo. Mau ada contekannya nggak? Tapi memang Tapi Mas itu Lilo yang identik nyanyi dengan ya? Lilo. Mas Lilo ya? Heeh. Makanya tuh momen itu kenapa? Maksudnya Enggak, emang dan satu lagi kan sengaja? bagus ya. Enggak, sengaja dong. Jadi Katon juga bisa punya rehab. Oh iya. Jadi tujuannya itu. Jadi kan dia kan bisa ya silam kayak apa segala macam, ya kan? Gitu ya. Gitu ya. Ya udah Mas juga sekali-sekali dong ada nyanyi juga. Ngegereneng aja Mas. Iya. ntar yang lengkap. Oh, pas lagi ulang tahun 35 Mas. Mas harus sambil nyanyi gitu Sambil Mas. nyanyi, ya. Main keyboard kan keren Mas. Tiba-tiba dia gitu ya. Tiba-tiba nyanyi Jogja. I hate this song. Dia udah Enggak, nanti penonton jadi suka nggak enak sama Katon. Iya, Mas Katon yang tersingkirkan. Iya jangan deh Mas. Jangan. Terus Mas dengar-dengar nih Mas ya dari salah satu podcast siapa ya waktu itu ya? Katanya kan lu suka fashion, ya nggak sih? Ingat ya? Suka apa? Fashion. 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 Oke. Apa gua spellingnya salah ya? Fashion. Fashion dari zaman apa? Dari zaman club belum ada. Karena kan setahu aku tuh Club Project itu dulu kan gayanya tuh parlente gitu, keren-keren. Dulu pokoknya flamboyan. Maksudnya emang itu udah bawaan pribadi masing-masing atau memang dari kliennya sendiri ada fashion stylist mungkin? Iya. Enggak, itu bawaan Bawaan sendiri ya? Bawaan. Dengan ciri khas masing-masing. Dulu kan gue sering sama Lilo ya, jadi stylenya tuh sama Lilo tuh hampir lah Mirip-mirip gitu. ya. Jadi di zaman dulu lah sebelum ngekla juga kita juga Udah ngerasa keren banget kali ya Mas ya? Enggak, karena gini, zaman itu tuh zaman orang tuh berekspresi berani gitu. Maksudnya zaman new wave gitu, blazer, apa Meja segala macam. dibuka. Macam-macam. Jadi kita termasuk yang ikut-ikutan di situ gitu. Kacamata, banyak macam-macam gitu. Ada kacamata ini, warna ini, ada segala macam. Itu kita seru. Gitu. kita senang gitu. Jadi Berarti emang jiwanya sebenarnya emang mau saat emang itu gaya, gitu. Saat itu iya. Sekarang Biasa aja. biasa aja. Mas biar nggak dibilang tua, tetap fashionable dong Mas. Kita fashionable yang tidak tua itu aja nggak ngerti kita seperti apa. Yang kayak gini tua ya? Enggak sih. Salah gua. Enggak, maksudnya kan Mas dulu bilang kemarin gini emang kacamata apa. Tapi kalau sekarang dibawa begitu, why not Mas? Gitu. Apalagi kan Mas di dunia entertainment kan. Iya, tapi nggak musik. nggak terlalu seperti kayak dulu, karena kalau dulu memang kita happy, seneng gitu. Kalau sekarang nggak terlalu, tapi bukan berarti kita nggak perhatiin. Ya, tentu kalau kita mau manggung, apa segala macam, tentu ada milih ini ya, milih gitu. Masih juga menikmati, maksudnya
anak-anak sekarang tuh gimana sih gitu. Tapi bukan yang Harus kayak terlalu dulu. ngikutin Wow, yang nggak kayak juga, dulu ya. gitu. Yang ada aneh nanti ya maksudnya. Lu maksa amat Mungkin gitu. rambutnya mau dibikin mohak loh itu macamnya. Dibikin mohak. Iya iya. Mas minum lagi mas? Oh gitu. Kita cheers dulu, Iya. Mas. Oke, cheers. Biar nggak aus. Mas, waktu Club Project apa namanya? Kita masih ngomongin Club Project ya. Apa namanya? Waktu pertama kali tanda tangan apa sih? Kontrak, Oke. ya kan? Itu kan baru ada kata-kata royalti tuh yang membuat Club Project sendiri ya. Betul. Dulu bahasanya tuh apa sih? Fee atau apa? Bonus, betul. Iya, itu kok bisa maksudnya memang belum apa sih namanya? Kan gua waktu itu kan baru kuliah Fakultas Hukum. Jadi agak paham lah. Walaupun bukan karena sekolah juga, karena Tapi yang karena bagus ada itu minat ya. itu, kita juga cari-cari tahu lah gitu. Bahwa di dunia seni itu ada yang namanya royalti. Jadi waktu kita kontrak itu ditulis di kontrak itu setelah 80.000 mendapat bonus. Nah itu gue bilang ini bukan bonus, loh apa? Royalti. Apa bedanya? Kalau bonus itu kalau dikasih kita terima kasih, nggak dikasih nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Kalau royalti kalau dikasih ya memang kewajiban, kalau nggak dikasih ya gue tuntut gitu. Iya, Karena itu hak Iya, gitu. betul. Jadi kita bangga. Jadi zaman itu kita sudah kontrak dengan royalti. Jadi sampai sekarang pun kita masih mendapatkan royalti itu. Dan kita bersyukur partner kita, produser kita pun juga komit dengan itu gitu. Jadi dia tetap terus gitu, ada hitungannya, oh tahun ini segini, selalu terus gitu. Ada laporan dan ada pembayaran. Dan itu kita bangga karena tahun 88 loh itu. Tahun 88 baru tercetus royalti ya. Ya orang masih belum biasa dengan itu gitu. Dan kita nothing tulus sih saat itu. Kalau dia nggak suka sama kita ya apa boleh buat gitu. Jadi nggak ada takutnya juga kita gitu. Maksudnya, tapi kita pikir kalau dia tertarik ya masa karena ini dia gagalkan kontrak, ya kan? Jadi ya kami bangga bahwa kita berhasil mendapatkan kontrak ideal. Ideal ya. Bisa dibilang ideal ya. Jadi kita nggak di depan, wow dibayar segini flat. Iya. Habis itu kalau meledak nggak dapat apa-apa, dikasih bonus doang Justru gitu. malah Enggak. bagus sebenarnya buat si musisinya juga. Bener dong, iya kan? Dan Dihargai sebenarnya ya. zaman waktu itu banyak seniman-seniman yang ya nggak peduli dia, apalagi udah di depan aja dia udah dibayar, ntar tuh dikasih bonus tergantung dari si produsernya. Kalau dia seneng ya dia kasih mobil, dikasih apa segala macam gitu. Tapi itu kan tergantung dari mereka gitu. Kalau royalti kan tidak. beda ya. Nah, royalti memang hak kita. Hak ya. Oh ini lakunya 400.000 kopi, royalti kita waktu itu misalnya berapa? Zaman itu masih di bawah 1.000 perak ya, gitu. Tapi nilai rupiah kan masih tinggi Iya, juga iya. gitu ya. Seribunya Oh dulu dapat kan sekian sekarang. juta aja, wah juta, 5 juta aja tuh udah istimewa saat itu gitu. Malah royalti itu malah terus-terusan sebenarnya. Betul, kan? karena kita berdasarkan persentase juga kan gitu jadinya. Jadi sampai sekarang kita masih menikmati hasil dari yang deal kita yang waktu itu. Tapi waktu itu Mas yang menanggapi masalah putusan pemerintah dulu tuh yang sempat ada musisi yang akhirnya petisi itu loh, apa sih? Yang tentang royalti. Yang tidak mau ya. Enggak, sebenarnya pemerintah itu bahkan sekarang lebih menggalakkan perlindungan terhadap hak cipta dan seniman gitu. Jadi sekarang ini lebih jelas perlindungan terhadap royalti itu. Bahkan kontrak-kontrak yang tidak pakai royalti itu bahkan dianggap tidak Valid sah, gitu ya. tidak valid gitu. Makanya kemarin itu ya ini agak serius dikit ya, makanya ada undang-undang hak cipta itu kontrak yang flat itu dibalikin. Misalnya gini. Atin misalnya dikontrak sama produser. Ini 25 tahun yang lalu dengan flat gitu ya. Nah, itu setelah 25 tahun
dia udah nggak sah lagi kontraknya dia, jadi udah bebas gitu. Iya, Maksudnya iya. master itu jadi miliknya kamu gitu. Oke. Jadi memang pemerintah itu melindungi itu gitu. Jadi mestinya sekarang lebih baik lagi udah. Gitu. Dan kelihatannya memang ini Membaik, kok. Jadi poinnya adalah bahwa profesi ini bisa menjanjikan secara ekonomi. Orang, ayo boleh loh. Maksudnya kalian punya cita-cita sebagai pemusik, pencipta lagu itu menjanjikan dan bisa menghasilkan gitu. Itu sama peluangnya sama seperti kayak dokter, sama seperti kayak insinyur atau industri properti atau industri apa yang lain, sama peluangnya gitu. Bisa gagal, tapi bisa berhasil juga gitu. Jadi artinya infrastrukturnya apa segala macamnya itu sudah cukup menunjang gitu. Tapi Mas sendiri gimana menanggapi mereka yang akhirnya sampai bikin petisi itu? Petisi yang mana nih? Itu kan ada Yang yang apa? Ada para musisi Iya, juga yang para nggak musisi setuju yang dengan nggak setuju dengan peraturan itu. pemerintah itu. Bukan. Saya tahu persis itu. Itu bukan tidak setuju. Jadi ada beberapa poin yang memang ada yang dipikirkan oleh teman-teman, tapi bukan keseluruhannya gitu. Oh, Nah, oke. bukan Jadi gitu. Mas ada sepenggal-sepenggal lah ya. Iya. Karena berita waktu itu kan Betul. seolah-olah bahwa tidak menerima itu kan ya Mas ya. Jadi sebenarnya waktu itu ya kan ada teman-teman ya namanya teman-teman di Ampli. Nah, gua itu waktu itu di LMKN. Jadi gua tuh salah satu komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Iya, gitu. iya. Nah, teman Indra Semana itu di Ampli namanya, ya kan. Nah, itu dia ada teman-teman, ada Anto Hud, ada Pai, ada apa segala macam lah. Itu kita ngobrol juga gitu. Gue bukan orang pemerintah, tapi gue melihat sisi lain bahwa pemerintah itu waktu mengeluarkan PP itu bahkan itu adalah perhatian pemerintah terhadap dunia musik gitu. Ya tentu pemikiran teman-teman di Ampli itu ada hal-hal yang mesti bisa dimaksimalkan gitu. Ya gue juga bisa pahamin gitu. Tapi gue ngelihat juga bahwa pemerintah itu sudah melakukan gitu. Ya jadi waktu itu mereka teman-teman tuh mengeluarkan surat gitu bahwa di PP itu ada yang salah dianggapnya gitu. Oke. Ya sah-sah aja. Menurut gue semuanya sama-sama punya pemikiran memperbaiki dunia ini lebih baik gitu. Dalam hal ini gue juga punya pemikiran yang sama, tapi angle gue bahwa pemerintah itu sudah melakukan Yang terbaik gitu. ya. Bahwa ada perbaikan-perbaikan nanti kita perbaiki terus gitu. Dan kita sempat tuh nge-zoom bareng gitu ya. Gue sebagai komisioner, nah itu ketemu sama teman-teman Indra, ada Pai, ada Anto, ada banyak lah ya teman-teman. Ya udah gitu, banyak hal yang kita bicarakan gitu. Jadi gue senang bahwa sekarang seniman, musisi, teman-teman semuanya concern sama ini gitu. Iya. Dan gue sangat concern dan gue terlibat gitu. Bahkan gue juga tantang juga teman-teman, ayo dong, lo ikut masuk dong di dalam sini gitu. Karena menurut gue ya dunia musik ini memang dari dulu gue selalu agak sedih gitu. Teman-teman gue yang bukan di dunia musik, wah dia misalnya di dunia otomotif, industri ini apa segala macem, dia ngerasa lu bener lo di situ gimana sih regulasinya apa segala macam bener bisa menjanjikan nggak gitu? Ya ini lagi diperjuangkan semuanya gitu. Dan sekarang menurut gue sih udah jadi suatu industri yang hebat ya mestinya gitu. Ya tentu ada beberapa hal masih ada, ya tentu belum ideal sempurna kan gitu. Nah, tapi arahnya sih sudah ke sana ya. Gitu. Tapi yang paling penting adalah sekarang kita semuanya concern dan kita punya pemikiran bahwa pemikiran itu beda-beda nggak ada apa-apa. Yang nggak apa-apa. Yang paling penting adalah pemikirannya untuk memperbaiki Memajukan tatanan ini semua gitu. Gitu. Iya benar. Tapi Mas masih di ini ya, apa KLMN ini? LMKN itu LMKN. udah enggak. enggak. Tahun ini kan udah enggak kita. Jadi gua tuh 2 periode di sana. Oh, oke. Jadi dari awal pembentukan LMKN di sana, jadi kita ya gue cukup bangga ya, maksudnya kita bisa membuat landasan ini gitu ya.
landasan lembaga ini. Dan ya sampai sekarang masih berjalan ada, LMKN ya, itu gitu. Gitu. Kita cheers dulu Mas. Cheers Buat lagi. musik Indonesia Iya semoga dong. semakin maju. Betul. Jadi bisa dibilang pencetus royalti adalah Nggak berani kita klaim seperti itu. Kita nggak berani karena masing-masing punya cara untuk memperjuangkan itu. Gitu. Kita cuman bangga bahwa kami menjalankan apa yang kita pikirkan baik buat kita gitu. Kita waktu itu nggak ada idealisme ke sana-sana gitu. Kita cuman berpikir tentang yang terbaik buat kita aja gitu. Saya pikir ya waktu itu juga Mas Ebit ya, saya dekat sama Mas Ebit GAD. Nah, beliau tuh juga udah senior kita. Dia juga royalti zaman dulu gitu. Tapi yang lainnya banyak juga yang enggak gitu. Banyak juga teman-teman senior itu, aduh gila, gua flat, gua udah nggak tahu, gua nggak ya, karena mau nggak ada laku royalti berapa itu, juga ya. gua nggak dapat apa-apa gitu. Jadi gua nggak berani bilang bahwa kita pencetus tidak gitu. Tapi kita adalah salah satu yang berani fight untuk berkontrak dengan royalti gitu. Dan itu kita bangga gitu. Saat itu tidak banyak gitu. Jadi banyak. Dan gue juga nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang lain gitu. Tapi yang setahu gue, Mas Ebit itu salah satu yang ini. Karena sama-sama gue juga di komisioner di LMKN juga gitu. Jadi, nah itulah dia kayak Mas Ebit, ya udah dia menyumbangkan pemikirannya. Aku juga menyumbangkan pengalaman aku di situ gitu. Sehingga ya kita menginginkan kan generasi berikutnya itu lebih mudah, lebih merasakan juga. Betul dong, iya kan gitu. Tapi kita nggak mau ngeklaim bahwa kami loh, nggak. Jatuhnya ya. Mungkin Gitu. kami loh pada saat itu yang mulai. Tapi gini, kami cuman menceritakan ini menjadi inspirasi. Tentu tantangannya yang sekarang ini, anak-anak sekarang ini tentu beda sama yang dulu. Iya. Jadi artinya, ya mudah-mudahan kita menginspirasi aja. Nah, tantangannya nggak tahu, beda lah, ya kan? Iya. Kontraknya udah beda, dunianya udah beda, segalanya Iya, udah beda. gayanya juga Jadi beda, artinya apa? iya. Negosiasi itu perlu. Perlu. Bahwa orang itu mau kontrak kita karena dia tertarik sama kita. Jadi artinya kita jangan takut untuk nego buat kepentingan kita juga gitu. Ini ngomongin secara hukum nih, negosiasi. Ya kan orang hukum ya. Jadi emang penting sih. Apalagi kan Mas di bidangnya hukum, akhirnya membawahi dari untuk Enggak, setelah itu memang aku suka gitu. Kita pelajarin di Amerika seperti apa, Inggris jadi seperti kepake hukumnya apa, juga segala ya. macam. ya kali ya. Kali ya. Gitu. Iya. Terus Mas nih ya, agak jam sedikit nih. Kita itu termasuk Jam. musik sih. Karena kan tadi udah serius ya. Oke. Sekarang balik ke Mas Adi. Apa? Jadi selain musik ya Mas ya, aku mau nanya nih, kegiatan Mas nih selain musik ya yang membuat Mas tuh merasa merasa hidup, merasa gimana ya? Kan Mas musik pasti udah karena memang jiwanya Mas kan di situ kan. Nah selain itu apa sih Mas yang bikin Mas ngerasa alive, Musik itu ya? terlalu luas untuk, maksudnya gini, gue tuh ngerasa bahwa dunia musik aja udah luas banget untuk dieksplor. Karena dunia musik itu mulai dari seriusnya, hukumnya, itu gue juga minat ya. Gua pelajarin, bukan karena sok-sokan, karena gue suka. Mulai dari teorinya, tekniknya, gue pelajarin. Bukan habis itu jadi jago, enggak. Gue emang suka aja belajar gitu. Gue suka tahu, gue suka pengen tahu aja gitu. Ya apalagi musik sebagai entertainment. Ya tentu gue suka banget. Beda banget kan sekarang ini sama yang zaman dulu gitu. Gimana perubahan kita dari fisik ke digital. Nah itu bukan sekedar bermusik aja. Budaya kita pun juga berubah kan gitu. Jadi kalau dibilang di luar musik, ya hal-hal yang lain dominan musik lah gitu. Ya gue pasti juga ya, maksudnya gue suka baca politik, gue juga suka
lihat podcast politik gue suka karena gue pengen tahu juga Indonesia lagi gimana nih, presiden kita gimana nih, next nih gimana ya gitu. Maksudnya kita sebagai rakyat aja kalau itu ya kan. Maksudnya gue waktu memilih pemilu gue juga harus tahu dong nyoblos siapa gitu. Nah, yang gue suka gitu. Tapi gue bukan bergelut di situ, tapi gue gue ngefans sama Jokowi, ya kan? Gue ngefans. Maksudnya dia menurut gue presiden yang Indonesia beruntung menurut gue. Walaupun ada juga yang bilang bahwa dia adalah kesalahan gitu, tapi ya gue harus ngomong bahwa gue ngefans sama dia dan gue ngerasa dia istimewa gitu. Dan keberadaan Jokowi itu karena apa? Karena reformasi, ya kan? Jadi gue juga zaman reformasi, gue ngalamin zaman Orde Baru. Gue happy zaman Orde Baru, tapi gue bilang nggak bisa bahwa happy-nya gue itu jadi standarnya nasional gitu, ya kan? Gue beruntung aja gue di lingkungan Jakarta, bokap gue pegawai negeri, ya kan, segala macam. Jadi ya happy aja gitu. Nggak ada demo, nggak ada apa segala macam, kuliah santai apa segala macam gitu. Tapi buat yang lain kan, wah nggak bener itu gitu. Jadi artinya gue nggak bisa bilang bahwa standar gue itu adalah standar nasional kan gitu, ya kan? Jadi tapi gue juga paham bahwa bernegara tuh nggak seperti itu idealnya. Bernegara. Jadi kalau dibilang gue suka apa? Gue juga suka politik. Makanya Suka. Mas kan kalau nggak salah sering diundang ke Apa? diundang sama Jokowi ya? Ke Iya. istana. Iya, karena waktu Tapi itu nggak terlalu digembar-gembor kayaknya ya? enggak, karena gini. Hah, itu gua ngapain sih Mas? Mau bikin enggak. partai ya? Bukan. Zaman dulu tuh awal-awal itu gue happy karena gue ngerasa ada satu sosok yang bisa memimpin Indonesia. Jadi gue menempatkan diri sebagai relawan. Tapi gue paham banget relawan itu segini aja. Karena kalau gue lebih lagi, gue nanti minta. Gue nggak mau juga minta gitu loh. Ya udahlah, namanya relawan ya rela aja, begitu jagoannya menang ya sudah selesai gitu. Jadi gue juga nggak ya udah begitu dapat diundang foto bareng apa segala macem ya gue udah happy gitu, nggak Itu perlu ngapain Mas di sana? Kalau boleh tahu, nyanyi atau main? enggak, kita Duduk-duduk ada ngobrol gitu? ngobrol ya kan, Penasaran. dialog ya apa segala macem gitu. Oke. Tapi buat gue bukan itunya gitu, maksudnya gue happy bahwa jagoan gue yang menurut gue terbaik buat Indonesia itu menang, ya sudah gitu, ya kan. Jadi ada juga yang relawan bener-bener wah gila-gilaan gitu. Gue nggak sampai di situ karena gue tahu gue manusia, kalau gue sampai gila-gilaan ntar gue minta. Kalau dia jadi masa Ekspektasinya ada ekspektasi terlalu kan, jauh, ya. masa nggak ingat gue, ya kan gitu. Jadi gue udah nggak sampai ya udah begitu diundang dapat selfie bareng, udah happy gue, makan, kita dialog ngobrol udah gitu. Jadi menurut gue ya relawan gitu aja mestinya. Ya menurut gue, tapi ya ada relawan yang diberi apa segala macam nggak apa-apa juga gitu. Gue juga karena apa, effort gue nggak seperti mereka. Ya kan, gue cuman happy aja, seneng aja. Udah selfie bareng juga kayaknya udah happy ya. Udah seneng, ya kan. Jadi ya itu tadi kan dibilang apa yang ini, ya gue suka mempelajari keadaan gitu. Karena apa? Karena waktu itu gue harus milih. Buat gue ini pilihan penting. Ya masa lo cap cip sih milih partai, masa cap cip sih apa presiden, masa nggak, jangan dong. Makanya ya gitu dong, ini dong lo pahamin dong yang lo coblos tuh siapa gitu. Jadi ada yang pilih waktu itu Prabowo, temen gue juga nggak apa-apa juga, ya kan, artinya sama-sama hebat juga gitu. Ya tapi gue lebih ke sini gitu aja, ya kan. Kalau dia lebih ke sana nggak apa-apa juga gitu. Karena mestinya sekarang di era ini adalah era adu gagasan, bukan habis itu kalau dia ini habis itu gue benci, gue rusakin dia, nggak boleh juga gitu. Gitu. Kalaupun kalah waktu itu ya udah, ya paling ya kalah ya gitu. Menurut gue dua-duanya juga negarawan ya. Prabowo juga hebat kan gitu. Terbukti kan dia juga join waktu itu gitu. Gitu join mungkin penggemarnya dia, fansnya dia marah gitu. Tapi menurut gue tuh hebat dia.
dia tuh menunjukkan dia negarawan kan gitu. Benar. Jadi itulah ya menurut gue keren mestinya Indonesia tambah keren gitu pemimpin-pemimpin. Harusnya begitu ya, Yes, gitu. Kita boleh, wah rame apa segala macam gitu. Gue perjuangkan waktu Tapi Jokowi apa bukannya segala berarti macam. lo nggak suka gitu kan, tapi tetap kan mementingkan negara ya nggak sih Mas, buat kepentingan bersama ya. Betul dong, betul. Gitu. Jadi Mas dulu relawan Jokowi gitu ya? Kamu apa? Aku Kamu nggak rela ya? aku nggak rela. Aku nggak rela Mas selalu yang diundang, aku nggak diajak. Aku ikut ya nanti kalau ini diundang lagi. Aku pikir Mas mau bikin partai. Aku ikut dong. Partai baru ya. Partai baru. Terus apa? Berarti ntar Mas milih siapa? Oh. Jadi politik. Aduh, yang cocok Nggak, sekarang siapa? tapi bener loh, maksudnya kita ini penting loh, iya kan? Iya bener dong. Pilihlah gitu, pilih, pelajari, apa. Tapi kalau beda, it's okay beda, nggak apa-apa beda, nggak usah berantem, Iya betul. iya kan? Nih Mas, oke kita minum dulu. Kita minum dulu. Ganti topik. Terus. Ganti topik ya Mas. Nih Mas, aku mau nanya sama Mas Adi ya. Apa? Mas Adi kan maksudnya umur Kela aja udah 35 tahun ya. Aku pengen nanya sama Mas nih kalau boleh. Flashback ke 35 tahun yang lalu. Apa tuh? 40 tahun deh sebelum Makara. Iya. Kalau boleh nih ya. Apa maksudnya flashback ke tahun itu. Kira-kira Mas tuh mau merubah mau ngerubah apa? Kalau mau dibilang Kalau boleh flashback. iya Kalau boleh balik, ya. ada yang bisa mau dirubah gitu, Iya. ada keputusan yang salah. Apa mungkin dari karir Mas atau mungkin Oh enggak. I'm happy. Saya suka apa yang aku jalanin. Bahwa ada keputusan-keputusan yang salah itu menurut aku sangat wajar saat-saat itu gitu. Jadi udah, I'm happy. atau mungkin dari kehidupan Mas. Mas ini tertutup sekali. Enggak, maksudnya oke aja. Oke Oke aja. dong. Bersyukur apa yang sekarang udah didapat ya. Jadi nggak Iya perlu dong. flashback. Karena ya. gini, gue tuh termasuk yang bukan perencana jangka jauh, panjang gitu. Enggak, gue termasuk perencana pendek. Pertimbangan tuh nggak terlalu jauh gitu. Ya udah, saat itu oke. Karena gini, gue adalah penikmat perjalanan, bukan penikmat tujuan. Jadi bukan tentang tujuan gitu. Jadi menurut gue hidup ini bukan tentang tujuan, tapi tentang the journey-nya sendiri Iya, gitu. betul. Dan gue menikmati journey ini. Karena gue ngerasa kalau kita tujuan itu, begitu nyampe tujuan, habis itu selesai dong. Gitu. Nah gue enggak. Jadi journey-nya, enjoy the journey-nya Jadi, gitu. Jadi prosesnya apa ya, ya? yes, udah itu. Jadi naik turunnya atau Betul. apa ya? Dan itu bahwa ada yang anjrit ya, kacau nih jadinya. Ya, Malah jadi sesuatu yang lucu ya. itu Malah adalah sesuatu bagian yang- dari momen yang indah malah dari justru. dari journey itu sendiri gitu. Betul. Iya kan? Berarti sama aku lah, tos Mas. Sama ya? Oh gitu ya? Ups. Yes. Mas, kamu pulang aku cegat loh Mas. Di pengkolan. Tapi benar kan? Enggak, Benar. maksudnya ada orang yang well plan apa segala macam. Ya gue punya plan, tapi gue lebih suka journey. Maksudnya ya gue menikmati journey itu. Nikmati. Gue menikmati. Apalagi sekarang journey-nya udah mau 35 tahun. Merayakan Jadi artinya gini, kemerdekaan soalnya. sekarang kan tentu journey-nya beda lagi ya. Ya, tetap juga gue tetap gini. Yang menurut gue adalah gue takut tidak antusias sama kehidupan. Itu yang paling gue takut. Jadi sepanjang gue masih antusias, I'm happy. Iya. Itu bikin Bahwa umur panjang. ada challenge, ada tantangan, ya itu wajar lah Iya, gitu. iya. Semua Namanya masa manusia semuanya kan mulus hidup kan mah. gitu. Semua mulus juga lu monoton lo, Iya, iya kan? betul. Jadi ya udah, yang paling takut itu
nggak ada antusias bangun gitu. Nggak mau ngapa-ngapain, ngapa sih? di Nah itu rumah, yang iya. itu. Iya. Kalau bawa, aduh ini gimana sih? Itu nggak apa-apa. Itu adrenalin juga, ya Iya, kan? memacu. Ya kan, nggak apa-apa itu. Bahwa ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, so ya, it's yang lo harus laluin kan gitu. That's life gitu ya. Harus begitu malah. Jadi biar makin berpacu dalam melodi, bukan ya Mas? kayak acara zaman dulu ya Mas. Nonton nggak sih Mas? Nah, Terus yang pernah Teflon. nonton lah. Pernah Iyalah nonton. itu oke lah, seru lah. Legend. Berpacu dalam melodi. Oke, thank you banget Mas Adi buat hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke sini ngabisin ini ya Mas. Sama-sama. Enak ya Tin. Mas ya? Enak. Udah gitu nggak berasa ya? Nggak berasa ya? Kita yang nggak ngerasa, orang juga tahu ini. Iya nggak berasa. Thank you juga, loh. Tin. Oke, cheers. Sama-sama ya Mas, sukses buat Mas sendiri, Sama buat juga. Club Project, dan Thank you. nanti buat makarannya mudah-mudahan makin Oke. ditunggu makarannya ya, bukan Iya. makanannya ya. Makanannya ditunggu. Oke Mas Oke. Adi, thank you for coming, Sama-sama. thank you for watching. Buat katanya Atiners gitu kan. Ada Oh, yang bilang. Atiners. Oke. Thank you for watching, bye-bye, see you next episode. Oke, bye-bye. Bye-bye, thank you Mas. Cheers.